Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, biar aku semangat upload video sampai tamat. Jika sudah mari kita mulai ceritanya di mana Sung Jinwoo memasuki Dongwon Istana Iblis dari sebuah kunci yang tingkat kelangkaannya adalah tingkat S. Pertarungan pun terjadi, monster meraung, Jinwoo bersiap menyerang dengan kecepatannya, sedikit demi sedikit melukai monster, tetapi Jinwoo berpikir, apakah serangannya akan berguna pada monster-monster di luar nalar itu? Jinwoo memulai serangannya kembali, dan mengaktifkan kekuatan yang membuat bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana monster tidak berkutik dan cuma meraung. Jinwoo juga kembali mencoba menggunakan kekuatannya, monster pun langsung terdiam, tetapi tidak cukup lama. Jinwoo menyimpulkan bahwa serangannya tidak memiliki efek apapun walau sudah menggunakan kombinasi dari semua kemampuannya. Jinwoo berpikir perbedaannya terlalu besar dari monster sebelumnya, dan Jinwoo menyadari bahwa yang dimasukinya benar-benar Dongwon ranking S. Saat Jinwoo lengah, monster berlari mencoba menyerang Jinwoo, tetapi dengan kecepatannya Jinwoo bisa menusuk mata monster, tetapi apa yang dilakukan Jinwoo tidak berdampak apapun, malah Jinwoo kewalahan dan hampir dimakan monster tetapi bisa menghindar walau Jinwoo terpental dan menghantam ke tanah. Tak lama notif sistem pun muncul, bahwa Jinwoo merasa kalau dirinya menjadi avatar seseorang karena sistem, dan Jinwoo berpikir ingin melampaui ekspektasi orang tersebut. Ketika monster ingin memakan Jinwoo yang terbaring, tak lama notif sistem muncul bahwa Jinwoo mendapatkan penyembuhan terkondisi yang membuat tubuh Jinwoo bersinar. Karena merasa sudah pulih, Jinwoo bisa menahan rahang dari monster, dan Jinwoo bisa memutar kepala monster yang besar itu. Tetapi masih tersisa kepala dua, Jinwoo melompat menusuk mata monster dan menusuk kepala yang satunya hingga monster tiga kepala itu pun bisa dikalahkan. Notif pun muncul pemberitahuan bahwa Jinwoo naik level dan mendapatkan item dari monster yang dikalahkan. Kemudian kita beralih ke sebuah angkringan, di mana sang ayah yang menyewa seorang assassin untuk membunuh seorang narapidana, yang membuat anak perempuannya trauma, yang membuat sang anak bunuh diri, dan sang ibu juga masuk rumah sakit karena syok. Dia bahkan memberikan uang 2 miliar, tetapi sang assassin meminta uang 3 miliar karena untuk mengatasi pemburu-pemburu yang lain. Dan sang ayah pun menerima permintaan dari sang pembunuh. Kemudian kita berpindah lagi di tempat latihan, masih ingat nggak dengan Song Chiyul? Dia masih berlatih walau dengan satu tangannya. Ketika asik mengobrol, Song Chiyul mendapat telepon untuk mengikuti rank D. Keesokan harinya Song Chiyul mulai berkumpul dan tak terduga bertemu Sung Jinwoo di lokasi. Mereka saling menyapa dan Song Chiyul berkata, "Aku sama sekali tidak mengenalimu, kamu sama sekali berbeda dari yang dulu. Apa yang terjadi padamu, Sung Jinwoo? Maaf, tidak seharusnya aku bertanya seperti itu kepadamu," kata Song Chiyul. Jinwoo menjawab sambil tersenyum, "Ketika aku tersadar kakiku sudah baik-baik saja. Bahkan aku tidak tahu apa yang terjadi." Tak lama kemudian semua yang selamat dari insiden kemarin ternyata mengikuti raid juga kali ini. Miss Ju Hee sangat terharu melihat Sung Jinwoo yang masih selamat. Mereka masih mengingat kejadian masa lalu, karena telah meninggalkan Jinwoo sendiri. Mereka seperti nostalgia dari betapa seramnya patung yang mereka hadapi waktu itu. Ketika sedang berbincang keluarlah orang dari taksi yang membuat Song Chiyul bertanya, "Siapa dia?" Sekretaris menjawab, "Oh, orang-orang itu,
mereka adalah narapidana yang akan bergabung dengan kalian di penyerangan ini. Song Chi-chul menjawab, jadi kita akan bertarung bersama orang kriminal. Jinwo juga menambahkan, sepertinya ada yang aneh, Miss Ju-hye tolong keluarlah dari penyerangan ini. Miss Ju-hye menjawab, bagaimana dengan kamu Jinwo? Aku akan tetap pergi jawabnya. Tak lama kemudian mereka memasuki Dongwon, pertarungan melawan goblin tak terhindarkan. Bahkan seorang narapidana bertarung sangat brutal, Song Chi-chul yang melihat cara bertarung sangat heran di mana manusia dan monsternya, karena terlalu fokus melihat orang bertarung Song Chi-chul diserang dari belakang, tetapi dengan mudah bisa menyemburkan apinya. Walau begitu goblin terus berdatangan dan dengan mudah Song Chi-chul membakar semua. Pertarungan berjalan dengan lancar, mereka memuji Sung Jinwo yang sudah bisa membunuh monster tanpa terluka, mereka menyadari perbedaan yang sangat banyak dari Sung Jinwo. Ketika mereka meneruskan perjalanan, terdapat jalan bercabang 3, mereka memutuskan berpencar dan Jinwo mengusulkan untuk memilih jalan kiri bersama Song Chi-chul. Ketika Kang Tae-sik melirik, Jinwo merasakan bahaya darinya. Kita beralih ke pertarungan Gang Tae-sik dan Hunter narapidana. Mereka membunuh goblin dengan sangat gampang, walau goblin berdatangan sebanyak apapun. Kita beralih ke pertempuran Kim Tae-sik, di mana mereka menyesal karena meninggalkan Jinwo waktu itu, dan berinisiatif untuk meminta maaf ketika sudah keluar Dongwon. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka dikagetkan dengan Gang Tae-sik yang membunuh Hunter narapidana. Dengan santainya Gang Tae-sik berkata, "Mengapa kalian muncul berdua dari sana?" Sambil memotong lehernya di depan Kang Tae-sik. Karena ada teriakan, Sung Jinwo memutuskan kembali melihat yang terjadi. Mereka bertiga berlari dan masuk ke gua. Seketika Jinwo menangkap tangan Gang Tae-sik yang ingin membunuh Miss Ju-hye. Jinwo bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Sambil mundur menghindari Jinwo, dia menjawab, "Kamu berhasil menghentikanku, nalurimu tajam juga." Karena merasa bingung Miss Ju-hye berkata, "Ada apa ini sebenarnya?" Gang Tae-sik menjawab, "Aku rasa ada perubahan rencana, dan aku akan membunuh kalian semua." Seperti halnya mereka, mendengar perkataan Gang Tae-sik, Jinwo melirik dan ternyata benar Kim Sang-sik sudah dihajar sampai berlumuran darah. Jinwo menyuruh Miss Ju-hye untuk menyembuhkannya. Ketika disembuhkan Helear, Kim Sang-sik berkata, "Kalian tidak dapat menyelamatkanku, kamu dapat berhenti, aku sudah banyak kehilangan darah, dan aku meminta maaf untuk masalah kemarin Sung Jinwo, maafkan aku." "Tuan Sung Jinwo, aku benar-benar minta maaf." Tak lama Kim Sang-sik meninggal dan itulah kata terakhir yang membuat Jinwo kaget. Gang Tae-sik berkata, "Setelah membunuh kalian semua, aku akan beralasan ke publik jika kalian berusaha menyerangku yang sedang melawan bos Dongwon, karena mustahil jika kalian bisa mengalahkanku sang pemburu Reng D. Sehingga mereka semua akan percaya dengan alasanku ini." Mendengar perkataannya, Kang Tae-sik bersiap menyerangnya dan meminta Miss Ju-hye untuk memberikan buff, dan badan Kang Tae-sik diselimuti aura. Tak lama menunggu Gang Tae-sik menyerang duluan, menghempaskan pedangnya yang bisa ditangkis dan tanpa diduga Kang Tae-sik bisa membelah musuhnya. Gang Tae-sik berkata, "Pergerakanmu bagus, walaupun kau diberi buff. Aku merasa kau banyak latihan terlihat dari pergerakanmu." Kang Tae-sik yang tanpa menjawab langsung menyerang,
tetapi dengan mudah bisa dihindari dan Kang Taesik terkena serangan yang membuat bahu kirinya terluka. Jinwo yang melihat kejadian itu sangat kaget, tetapi Miss Ju-he langsung tanggap dan menyembuhkan Song Chi-chul. Tak lama Gang Taesik ingin mencoba membunuh Miss Ju-he karena merasa kerepotan karena keahliannya yang bisa menyembuhkan luka-luka. Tetapi tanpa sadar Kang Taesik sudah bersiaga dan menyerang dari belakang sambil berkata, "Berani sekali kau meremehkanku, kau berani sekali memperlihatkan punggungmu kepada pendekar pedang." Tetapi Gang Taesik juga bisa menangkis sambil menjawab, "Sepertinya kau bukan pria tua biasa, sayangnya selalu ada batasan dari semua kekuatan, apa menurutmu kau bisa mengikuti kecepatan seorang pembunuh?" Tanpa menjawab sepatah kata pun karena Song Chi-chul diserang bertubi-tubi hingga merasa kesakitan. Gang Taesik sambil berjalan juga berkata, "Jika saja yang kamu lawan orang lain, kau pasti bakal menang, bahkan seorang penyihir tidak dapat melihatku," sambil mengangkat pedangnya yang ingin menebas. Tetapi Song Chi-chul ternyata sengaja terdiam menunggu sang pembunuh mendekat. Setelah mencapai jarak tertentu Song Chi-chul menyerang dengan sihir apinya, tetapi Gang Taesik berhasil menghindar. Ketika Song Chi-chul sudah pasrah dengan keadaan, Jinwo menangkis pedangnya yang membuatnya terkejut dan bertanya, "Siapa kau? Apa peringkatmu?" Kata Gang Taesik. Jinwo cuma menjawab, "Aku hanya seorang hunter peringkat E." Mendengar jawaban Jinwo, Gang Taesik membalas, "Itu tidak mungkin, melihat kecepatan reaksimu yang barusan kau tidak normal. Apakah kau menyembunyikan kekuatanmu? Atau kau telah dibangkitkan kembali?" Miss Ju-he dan Song Chi-chul sangat kaget mendengar penjelasan Gang Taesik. "Sepertinya kau memiliki pengalaman yang sedikit sebagai pemburu, karena itu aku akan memberimu pelajaran sebagai senior," kata Gang Taesik yang berjalan mendekati Jinwo. Dengan tatapan serius Jinwo berkata, "Mengapa kau melakukan ini?" "Karena ingin membunuh para tahanan saja," kata Gang Taesik. "Apakah harus membunuh semuanya seperti ini?" kata Jinwo. Sambil tersenyum Gang Taesik menjawab, "Aku melakukan ini karena disuruh oleh seseorang, bahwa narapidana ini telah mengganggu anaknya, dan aku tidak bisa menolak permintaan karena sang anak dianiaya oleh penjahat ini. Aku akan membiarkan kalian hidup jika menutup mulut apa yang terjadi hari ini." Jinwo menolak karena dari ekspresinya membuktikan bahwa Gang Taesik ingin membunuh untuk memperlihatkan siapa yang paling kuat. Tak lama Jinwo diserang dengan kecepatannya dan bisa menangkis, tetapi Jinwo berusaha menyerang dan berhasil menebas, tetapi itu cuma ilusi. Mereka berdua bertarung dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh Song Chi-chul, bahkan sampai terheran. Ketika pertarungan berlanjut, Miss Ju-he juga membantu yang memberikan buff, yang berguna untuk peningkatan kecepatan dan tenaga. Melihat itu pun Gang Taesik berpikir harus secepat-cepatnya membunuh Jinwo. Pertarungan yang sengit pun terjadi, hantaman dan saling adu pedang pun terjadi pula. Dengan kesamaan kecepatan mereka, Gang Taesik melempar pedangnya kepada Miss Ju-he tetapi bisa ditangkis Song Chi-chul. Karena Jinwo tidak fokus, dan mengkhawatirkan Miss Ju-he akhirnya terkena serangan, tetapi itu tidak berdampak terhadap Jinwo. "Ternyata kau lumayan tahan juga." Jinwo menjawab, "Bisakah kau menurunkan niat membunuhmu? Karena itu mempengaruhi sistem yang membuat terus dan terus muncul, dan bersiaplah aku datang," kata Jinwo dengan tatapan tajamnya. Gang Taesik yang mendengar sangat marah, karena dari omongan Jinwo,
semua seharusnya dimiliki Gang Taesik sang pembunuh. Dengan kecepatan kilat, mereka berdua saling adu pedang. Kemudian Jinwo menggunakan kemampuannya yang membuat dia bertambah cepat yang membuat Gang Taesik kaget dan bahkan terpental karena serangan Jinwo yang membuat goresan di pipi, dan tak lama efek racun pun bereaksi yang membuat mata menghitam. Gang Taesik berkata, "Jadi itu pisaumu, tampaknya ada efek yang menarik. Kalau begitu izinkan aku menunjukkan sesuatu yang menyenangkan." Gang Taesik pun menghilang keberadaannya yang membuat Jinwo kaget. Tetap konsentrasi dan masih bisa menangkis walau hawa keberadaan musuh tidak ada. Tidak ada yang bisa selamat setelah melihat kemampuan ini, kata Gang Taesik sambil menyerang kaki Jinwo yang membuatnya merasakan kesakitan. Miss Ju He sangat khawatir tetapi tidak bisa menolong karena diancam, yang membuat Miss Ju He ketakutan. Jinwo sangat kesal dengan omongan Gang Taesik yang banyak omong, kemudian Jinwo menggunakan skillnya yang membuat luka kakinya bisa disembuhkan. Mereka semua sangat kaget melihat kesembuhan instan milik Jinwo yang tak perlu disembuhkan Helear. Tak lama Gang Taesik menghilang lagi, Jinwo berkonsentrasi yang melihat setitik cahaya, itu berupa pergerakan musuh yang tak lama Jinwo berhasil menyerang walau tak mengenainya. Gang Taesik kaget dan mundur dan berkata, "Aku akhirnya paham, perbedaan antara kau dan mereka adalah kau pernah membunuh sebelumnya kan? Hahaha, kita memang serupa." Jinwo. Song Chi-chul yang mendengar perkataannya sangat terkejut. Gang Taesik berkata, "Aku akan mengeluarkan kekuatan penuhku kali ini," dengan tatapan seramnya. Dengan kecepatannya dan berusaha menyerang Jinwo, tetapi dengan santainya Jinwo bisa menangkis, dan Gang Taesik merasa kesulitan menyerang, karena masih memiliki hawa membunuh yang kuat sehingga Jinwo bisa merasakan kehadirannya. Tak lama Jinwo menggunakan skillnya, yang membuat sang lawan tidak bisa melangkah dan terhenti karena pancaran mata dari kekuatan Jinwo yang membuat Gang Taesik ketakutan. Ketika merasa badannya tidak berkutik, Jinwo menusuk dadanya yang membuat muntah darah. Gang Taesik berkata, "Kau ini apa? Kau seorang pembunuh tetapi memiliki kemampuan penyembuh, bahkan aku baru bertemu kali ini. Sebenarnya aku juga tidak yakin dengan kemampuanku sendiri, menurutmu aku dapat menjadi seberapa kuat?" Kata Jinwo, "Lihat bayanganmu, kau akan menjadi sekuat kedalaman bayanganmu," kata Gang Taesik dan akhirnya meninggal. Miss Ju He mendatangi Jinwo dan berterima kasih karena menyelamatkannya, dan mereka mengajak Jinwo keluar Dongwon untuk melapor ke asosiasi, tetapi Jinwo menolak dan ingin menyelesaikan misi Dongwonnya. Ketika Jinwo mencabut pedangnya, dia mendapatkan item dari mayat musuh. Kemudian Jinwo menghampiri narapidana yang berpura-pura mati dan membawanya ke ruangan bos. Setelah masuk, Jinwo berjaga di pintu dan melihat narapidana bertarung sendiri, bahkan tanpa senjata dia langsung diterkam dan langsung dinikmati. Tak butuh waktu lama bos dikalahkan, bahkan tidak terlalu susah buat Jinwo. Setelah keluar Dongwon dan karena Song Chi-yul melaporkan ke asosiasi, petugas pun mencari informasi dan bertindak. Di perjalanan petugas bertemu dengan Sung Jinwo dan Song Chi-yul. Mereka diinterogasi, "Siapa yang membunuh Ranker B Kang Taesik?" kata petugas. Song Chi-yul menjawab, "Aku yang membunuhnya bersama Miss Ju Hee yang memberiku buff jadi bisa mengalahkannya." Petugas juga menegaskan, "Ya, kalau kamu menerima bantuan dari Helear Rank B, aku rasa kamu dapat mengalahkannya."
Mendengar itu Jinwo bertanya, kenapa Anda berbohong? Aku tidak bisa membayarmu karena sudah menolongku atas apa yang telah kau lakukan, mungkin cuma ini yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu Jinwo. Ketika petugas akan pergi dia berkata, asosiasi tidak mencurigaimu Sung Jinwo, tetapi kamu harus berhati-hati karena pembantaian kemarin ada masalah adalah adik dari Huang Doksuk yaitu Huang Dongsu. Jinwo yang mendengar kaget dan berkata, maksudmu Ranker S, Huang Dongsu? Iya benar, dia adalah seorang rank S. Tidak ada hukum yang dapat mengikatnya. Jadi mungkin kamu dan Yu Jinho akan diburu oleh seseorang yang bahkan ditakuti oleh para monster, begitu saja saran dariku. Setelah itu Jinwo pergi dan dipanggil Miss Juhe. Sekian dulu alur ceritanya, kita lanjut di video selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, biar semangat upload video.